Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya di sini akan menjelaskan terkait mata kuliah matematika diskrit, penjelasan tentang matematika diskrit yang disampaikan oleh Bapak Renaldi Munir, dosen ITB. Pendahuluan yang beliau sampaikan yaitu metode pembuktian untuk memproposisikan yang berkaitan dengan bilangan bulat adalah indikasi atau matematika. Contohnya bahwa jumlah bilangan n, bilangan bulat positif pertama adalah n plus 1 atau 2. Selanjutnya yaitu terkait pendahuluan ada juga bilangan jumlah n 2 buah, bilangan ganjil positif pertama, bilangan n pangkat 2. Contoh-contoh lainnya yaitu diantaranya setiap bilangan bulat positif n lebih besar dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Buktikan untuk semua bilangan n lebih dari sama dengan 1, n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3 dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait tentang bilangan-bilangan yang ada yang menyebar biaya pos sebesar n sen, n lebih besar dari 8 selalu dapat digunakan untuk perongko 3 sesional. Yang selanjutnya, mulai indikasi matematika kita dapat mengurangi langkah-langkah membuktikan bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Oke, sebentar. Yang selanjutnya yaitu tanpa indikasi matematika, kita tentu membuktikan dengan mencoba untuk membuat bilangan bulat. Ini jelas tidak mungkin, karena menurut Pak Renaldi Munir itu sangat tidak bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu contoh pembuktian bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Jika dibuktikan dengan semua nilai n, maka langkahnya sebagai berikut. Di antaranya yaitu n sama dengan 1, implikasi 1 sama dengan 1 pangkat 2, itu nilainya benar. Karena n sama dengan 1 implikasi 1 sama dengan 1 pangkat 2 itu termasuk ke dalam bilangan ganjil positif pertama. Dan seterusnya. Beberapa banyak nilai n yang harus dicoba untuk dibuktikan. Nilai n tak berhingga banyaknya apakah harus dicoba semua? Seterusnya yaitu n sama dengan 2, 1 tambah 3 sama dengan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 juga. Itu nilainya benar karena itu bilangan ganjil positif juga termasuknya. Selanjutnya yaitu prinsip indikasi sederhana. Misalkan P sama dengan N adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Karena itu untuk bilangan bulat pertanyaan ini maka kita harus perlu menunjukkan bahwa P1 benar nilainya dan P2 dan lain sebagainya. Langkah 1 yaitu dinamakan basis indikasi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Dan seterusnya yaitu langkah induksi berisi asumsi, andaian yang menyatakan bahwa P
N benar, asumsi tersebut dinamakan hipotesis indikasi. Bila sudah bisa menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut benar, maka kita harus membuktikan bahwa P N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Yang selanjutnya yaitu terkait indikasi matematika berlaku seperti efek domino atau berkelanjutan. Cukup mendorong domino pertama akan mendorong domino kedua akan mendorong, dan lain sebagainya. Contoh pembuktian pertama, buktikan bahwa jumlah bilangan N, bilangan bulat positif pertama adalah bilangan N plus atau tambah 1 atau 2. Penyelesaiannya, misalkan P dalam kurung N menyatakan proposisi bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N plus 1 atau 2, yaitu jadi cara penjumlahannya kita menjumlahkan dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah yang akhirnya pada ujungnya N ya, atau tak terhingga. Selanjutnya yaitu terkait basis indikasi. Basis indikasi di sini P dalam kurung 1 benar karena untuk N sama dengan 1 kita perbolehkan. Jadi 1 sama dengan 1 plus 1 atau 2 itu benar juga. Dan cara penjumlahannya 1 dalam kurung 2 atau 2 per 2 sama dengan 1. Langkah indikasi misalkan P N benar, yaitu asumsi bahwa 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu terkait untuk membuktikan ini, tujuannya bahwa 1 plus 2 plus 3 sampai tak terhingga atau plus N. Rumusnya ada pada tabel yang sudah disampaikan oleh Pak Rele Munir tadi. Jadi N sama N dalam kurung N plus 1 per 2 menurut hipotesis itu. Karena langkah pertama dan kedua telah dibuktikan benar, maka buktikan bahwa untuk semua bilangan bulat positif N 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya yaitu harus benar juga. Dan yang seterusnya yaitu terkait contoh-contoh induksi matematika. Membuktikan bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N pangkat 2. Penyelesaiannya caranya yaitu yang ke-1, basis induksi untuk N sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 per 1 pangkat 2. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Selanjutnya yaitu langkah induksi. Andaikan P dalam kurung N benar, yaitu pernyataan 1 plus 3 plus 5 dan sampai plus N pangkat 2 adalah benar. Hipotesis induksi, catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke N adalah 2N kurangi 1. Kita harus memperhatikan bahwa P dalam kurung N plus 1 juga benar, yaitu 1 plus 3 plus 5. Kenapa tidak 1 plus 2 plus 3 plus 4? Karena 2, 4, 6, 8 dan seterusnya itu bukan termasuk bilangan ganjil. Yang termasuk bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu juga bisa disebut benar karena hal ini dapat ditujukan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus 2N kurangi 1 plus 2N tambah 1 sama dengan 1 tambah 3 ditambah 5
dan hasil akhirnya yaitu N plus 1 pangkat 2. Seperti itu. Mungkin untuk kelanjutannya dari hasil selanjutnya yaitu prinsip induksi hal dirapatkan. Prinsip induksi sederhana hanya bisa dipakai untuk N lebih dari sama dengan 1. Untuk sembarangan N lebih dari sama dengan N, kita menggunakan prinsip induksi yang dirapatkan general indication free field. Misalkan P dalam kurung N adalah pernyataan perihal bilangan bulat, dan kita ingin membuktikan bahwa P dalam kurung N benar untuk semua bilangan bulat. N lebih dari sama dengan N. Untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang ke-1 P dalam kurung N benar, dan P dan yang kedua yaitu jika P dalam kurung N benar, maka P dalam kurung N plus 1 juga harus benar, karena itu semuanya memiliki nilai kebenaran. Untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan N plus 0, itu juga bisa disebut harus benar. Yang selanjutnya yaitu contoh ketiga, untuk semua bilangan bulat tidak negatif. N buktikan dengan indikasi matematika bahwa 2 derajat plus 2 pangkat 1 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 dan sampai seterusnya sampai 2 pangkat N atau tak terhingga. Sama dengannya yaitu atau isinya 2 pangkat N plus 1 kurangi 1. Cara penyelesaiannya yaitu diantaranya yang ke-1 basis indikasi, menggunakan basis indikasi, karena basis indikasi untuk N sama dengan 0 bilangan bulat negatif pertama, kita peroleh 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 kurangi 1. Ini jelas benar sebab 2 pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 kurangi 1 atau 2 pangkat 1 kurangi 1, karena 0 bisa dihilangkan juga. Dan disamadengankan lagi 2 kurangi 1 itu bisa juga, karena 1 sama 1 habis, cuma nyisa 1, dan akhirnya 2 kurangi 1 nilainya hanyalah 1. Yang selanjutnya yaitu terkait langkah indukasi. Andaikan bahwa P itu benar, yaitu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat N atau 2 pangkat tak terhingga. Selanjutnya yaitu terkait contoh yang keempat. Untuk semua bilangan N lebih dari 1, buktikan dengan induksi matematika bahwa N pangkat 3 tambah N tambah 2N adalah kelipatan 3. Cara membuktikannya diantaranya yaitu menggunakan basis induksi. Untuk N sama dengan 1, maka 1 pangkat 3 plus 2 dalam kurung 1 sama dengan 3 adalah kelipatan 3. Jadi P dalam kurung 1 itu benar karena itu termasuk kelipatan 3, dan sudah jelas bahwa tertera di dalam penyelesaiannya, maka 1 pangkat 3 itu bisa disebut kelipatan 3. Yang kedua yaitu penyelesaiannya dengan langkah induksi. Misalkan P dalam kurung N benar, yaitu proposisi N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan 3. Hipotesis induksi. Kita harus memperhatikan bahwa P dalam kurung N plus 1 itu juga harus benar, yaitu dengan cara N plus 1 itu disimpan di dalam kurung, terus pangkatnya dikeluarkan, yaitu pangkatnya 3 ditambah 2 plus 2, terus di dalam kurungnya diisi N plus 1 adalah termasuk juga kelipatan
3. Seperti itu caranya ya. Yang selanjutnya yaitu hal ini dapat juga kita tunjukkan bahwa N plus 1 itu harus dalam kurung dan dikeluarkan pangkatnya. Terus pangkatnya yaitu 3 plus atau tambah 2 N plus 1 sama dengan caranya yaitu kita harus menyelesaikan satu persatu. N pangkat 3 dipluskan atau ditambahkan sama 3N pangkat 2 ditambahkan lagi sama 3N ditambah 1. Terus itu semua dimasukkan ke dalam kurung. Terus ditambahkan sama yang kedua yaitu 2N plus 2. Yang nilai akhirnya yaitu N pangkat 3 plus 2N ditambah 3 dalam kurung N pangkat 2 ditambah N ditambah 1. Seperti itu. Selanjutnya yaitu terkait dengan latihan-latihan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Renade Munir. Untuk setiap bilangan, untuk setiap N lebih dari sama dengan 3 jumlah sudut di dalam sebuah plogon dengan N sisi adalah 180, N kurangi 2 dimasukkan derajatnya. Buktikan pernyataan ini induksi matematika. Dengan induksi matematika, jawaban yang ke-1 yaitu menggunakan basis. Jawaban yang kedua yaitu menggunakan langkah induksi. Untuk yang ke-1 yaitu menggunakan cara basis. Untuk nilai N 3 poligon akan dibentuk segitiga dengan jumlah sudut 180 derajat Celcius yang tertera di gambar yang sudah dijelaskan juga tadi sebelumnya. Jumlah sisi sebanyak 3 sehingga 180 di dalam kurung 3 kurangi 2 sama dengan 180 derajat Celcius juga. Jadi untuk N sama dengan 3 proposisi benar. Atau ada juga langkah yang kedua terkait langkah induksi. Asumsikan bahwa jumlah sudut dalam poligon dengan N sisi yaitu 180 N kurangi 1 derajat adalah benar. Atau hipotesis induksi. Kata ini menunjukkan bahwa jumlah sudut poligon yang memiliki N plus 1 sisi adalah 180. N plus 1 kurangi 2 derajat sama dengan 180 N kurangi 1 derajat. Seperti itu juga bisa ya. Mau menggunakan basis ya atau yang ke-1 atau menggunakan langkah induksi yang kedua juga bisa. Pada gambar yang tertera itu sudah jelas penjelasannya tadi bahwa ada gambar PK1 terus K PK plus 2 dan seterusnya sampai K plus N atau K sampai nilainya tak terhingga. Baik, saya lanjutkan latihan yang kedua yaitu untuk biaya pos berapa saja yang dapat menggunakan perangko senilai Rp4 dan Rp5. Buktikan jawabanmu dengan prinsip induksi matematika. Latihan 3 yaitu sebuah ATM ujangan tunai mandiri hanya menyediakan pecahan uang 20.000 dan 50.000. Kelipatan uang berapakah yang dapat dikeluarkan oleh ATM tersebut? Yang selanjutnya yaitu terkait ini semua latihan-latihan dari mulai latihan 3, 4, 5, 6 sampai 8 semuanya ini berbentuk latihan apa yang sudah kita pelajari dari Pak Renade Munir. Terutama ini dari yang nomor 8. Ini
Di yang nomor 8 dijelaskan bahwa misalkan ada sejumlah N ganjil orang. Di situ dijelaskan bahwa dalam kurung N atau tak terhingga lebih dari satu yang berkumpul di sebuah lapangan. Di sini mereka masing-masing memegang sebuah kue pie yang siap dilemparkan ke orang lain yang paling dekat dengannya. Jarak antar orang berbeda, tidak ada jarak antar pasangan yang sama. Jika semua orang harus melempar kue dengan simultan atau bersamaan, caranya atau pertanyaannya, buktikan bahwa minimal ada satu orang yang tidak kena lemparan kue. Selanjutnya yaitu cara penyelesaiannya. Di sini jelaskan bahwa langkah yang ke-1 menggunakan basis seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk N atau tak terhingga sama dengan 3, ada 3 orang A, B, dan C dimisalkan kepada orang yang ke-1 A, yang kedua B, dan yang ketiga C. Maka akan ada satu pasangan orang yang dengan jarak terpendek atau terdekat ketika pelemparan tersebut. Disebut saja sehingga pasangan tersebut A dan B saling melempar kue satu sama lain. Akibatnya yang C tidak akan kena lemparan kue. Yang C akan melemparkan salah satu dari A atau B. Tergantung yang paling dekat dengan C. Seperti pada gambar yang sudah jelas itu ya, yang sudah jelas pada gambar yang sudah disampaikan pada Nadi Munir, bahwa langkah-langkahnya seperti itu. Ada juga langkah yang kedua yaitu langkah induksi seperti biasa. Karena N atau terhingga ganjil misalkan untuk N sama dengan 2K plus 1 orang, minimal ada satu orang yang tidak kena lemparan, hipotesis induksi, maka akan ditunjukkan bahwa untuk N sama dengan 1, N plus 1 sama dengan 2 dalam kurung K plus 1 plus 1 sama dengan 2K plus 3. Orang juga dapat minimal satu orang yang tidak kena lemparan pie. Yang selanjutnya yaitu cara pembuktiannya, buktikan sebagai berikut. Misalkan antara 2K plus 3 orang, A dan B adalah pasangan terdekat, jadi mereka melemparkan satu sama lain. Di sini kita akan menjadi 2 kasus dan seterusnya. Sudah tertera dalam gambar ya, bahwa penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Renadi Munir sangatlah sudah jelas. Saya cuma sekilas menyampaikan apa yang sudah